baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Mari kita nyanyikan pujian, suci, suci, suci. Memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah raya kami pada hari ini. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, kuduskan kami, ampuni kami, supaya pujian, penyembahan kami, semua yang kami lakukan pada hari ini berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita nyanyikan pujian NP 219, Batu Karang Perlindungan. Naungan
persembahan dan persepuluhan kita ke rumah Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan melalui transfer, Bapak Ibu bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu yang mau mengantarkan persembahan ke rumah Tuhan ke gereja, silakan mengantarkan ke gereja. Panggilan memberi dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita naikkan satu pujian yang berkata, terima sukacita surga. Kiranya Tuhan, persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Lukas Wijaya. Sebelumnya mari kita naikkan satu pujian yang berkata, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah agar setiap kami dimampukan oleh Tuhan untuk mendengar firman Tuhan dengan baik, dan Roh Kudus memampukan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, berfirmanlah, dan kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada kesempatan minggu hari ini kita bersyukur kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Itu tidak mengurangi sukacita kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan ayat 12 di bawah perikop Allah kota benteng kita. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan permusuhan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, baru saja kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Allah kota benteng kita. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul khotbah yang dapat diandalkan. Ada beberapa hal yang menakutkan yang kita hadapi dalam dunia ini. Ada persoalan bencana alam, sakit penyakit, kerugian akibat orang berbuat curang kepada kita, wabah pandemi yang sampai saat ini belum berakhir, bahkan semakin meningkatnya tingkat kematian yang diakibatkan oleh coronavirus ini, dan juga berbagai macam pergumulan lain yang menimpa kita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dengan peristiwa hal-hal seperti ini, tidak sedikit orang mengeluh, tidak sedikit orang berputus asa, bahkan frustasi, merasa nggak kuat lagi, merasa tidak mampu lagi untuk menanggung beban yang berat ini. Dan ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, dan ketika kita diperhadapkan dengan semua persoalan seperti ini, siapakah yang akan menjadi pegangan dan sandaran kita? Tentu yang menjadi sandaran kita adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengapa dia dapat diandalkan? Mengapa Tuhan yang menjadi sandaran kita? Mari kita akan melihat sama-sama dari Mazmur 46 ini ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mengapa Tuhan kita Yesus Kristus dapat diandalkan dan menjadi sandaran kita? Yang pertama, karena Dia Allah yang sanggup memberikan perlindungan bagi kita. Lihat dalam ayat yang kedua, dikatakan demikian: Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Sekali lagi kita katakan sama-sama,
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kesesakan saudara. Dia siap memberikan pertolongan, dan Alkitab mengatakan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan sangat terbukti bagi kita yang percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, bahkan di dalam ayat 3 dan 4 dijelaskan di sana, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kita tetap bisa merasa tenang, kita tetap bisa merasa aman karena ada dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, meskipun situasi berubah, meskipun situasi semakin sulit, hari-hari semakin sulit, kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, maka kita memiliki yang namanya rasa aman. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi ketakutan, kecemasan saudara hari-hari ini? Anda bisa berlindung kepada Tuhan. Pemazmur dengan jelas mengatakan kepada saya, kepada Anda hari ini, bahwa Allah adalah penolong dalam kesesakan, Allah kekuatan kita, Allah perlindungan kita. Dia dapat diandalkan dalam segala situasi. Dia dapat diandalkan ketika Anda merasa cemas, merasa takut, Anda bisa datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa Dia dapat diandalkan? Mengapa Tuhan kita dapat diandalkan? Yang pertama, karena Dia Allah yang sanggup memberikan perlindungan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Dia dapat diandalkan? Mengapa Tuhan menjadi sandaran kita? Karena Dia, Tuhan adalah kota benteng kita. Dua kali disebutkan dalam Mazmur 46 ini, ayat 8 dan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ayat 12. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan kita digambarkan sebagai kota benteng yang teguh. Oleh karena itu pemazmur mendorong kita agar di tengah-tengah kesukaran kita, agar di tengah-tengah ketakutan, kecemasan kita, kita dapat memandang pekerjaan Tuhan dan berdiam diri di hadapannya. Ayat 9 dan ayat 11. Nah, frase Bapak Ibu bisa lihat dalam Alkitab Saudara. Frase pandanglah pekerjaan Tuhan adalah mengacu pada tindakan, mengingat apa yang Tuhan telah pernah kerjakan dalam dunia ini dan juga terhadap kita. Ingatlah dan lihatlah sekeliling kita. Perhatikan betapa Allah punya kuasa untuk mengatur segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Sekalipun bencana alam menerpa kita, entah itu kita diderita oleh sakit penyakit, ada kemiskinan, ada kerugian, bahkan ada pengkhianatan terjadi terhadap kita, atau persoalan hidup apapun yang menimpa kita, yang membuat kita takut dan gentar, maka pandanglah kepada Tuhan dan berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Andalkanlah Dia senantiasa, karena Dialah kota benteng kita yang teguh. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perjanjian lama, kalau ada kota-kota, biasanya kota itu ada benteng yang membentengi. Ketika ada musuh menyerang, maka orang yang tinggal dalam kota itu akan terjaga, terlindungi. Kalau Tuhan sudah menjadi perisai, kalau Tuhan sudah menjadi benteng kita, apalagi yang harus kita takutkan dan kita cemaskan dengan persoalan yang terjadi saat ini. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Dia dapat diandalkan karena Dia adalah kota benteng kita yang teguh. Dia punya kuasa, Dia punya kendali atas alam semesta ini. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, andalkan Tuhan.
Carilah Tuhan dan kita akan mendapat ketenangan. Kita akan mendapatkan perlindungan oleh karena Tuhan yang menjadi kota benteng kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mengapa dia dapat diandalkan? Mengapa Tuhan yang menjadi sandaran kita? Karena dia Allah yang tidak pernah terlambat untuk memberi pertolongan kepada kita. Dalam Mazmur 46 ayat 6 dikatakan, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Sekali lagi, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Dia tidak pernah terburu-buru untuk menolong saudara. Dia juga tidak pernah terlalu cepat untuk menolong saudara. Dia tidak pernah terlambat menolong saudara, tetapi pertolongannya selalu tepat waktu bagi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, janjinya kepada orang yang takut akan Tuhan adalah penyertaan dan perlindungannya. Situasi boleh saja semakin memburuk dan menakutkan, tetapi selama kita berlindung kepada Allah, kita tidak perlu takut, karena tidak ada alasan bagi anak-anak Tuhan untuk takut bahkan putus asa dalam menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini, bahkan gejolak dunia seperti sekarang ini. Tuhan adalah pemilik, atau Tuhan adalah berdaulat atas seluruh alam semesta ini, baik gejolak alam maupun gejolak di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang lepas dari kendalinya. Permasalahannya adalah, maukah saya dan saudara menyerahkan segenap ketakutan dan kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan kita kepada Tuhan, dan kita boleh berdiam diri, mengandalkan Tuhan, dan menantikan pertolongan Tuhan terjadi atas hidup kita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, inilah yang ketiga yang saya ingin sampaikan. Jika saat ini Anda sedang sakit, jika saat ini Anda sedang lemah, jika saat ini Anda sedang khawatir, Anda sedang cemas, Anda sedang bimbang, Anda penuh dengan keraguan-raguan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah pertolongannya yang tepat waktu atas setiap persoalan saudara. Kalau orang lain ditolong, kita juga ditolong Tuhan. Kalau gereja lain ditolong, gereja kita juga ditolong Tuhan. Kalau keluarga lain ditolong Tuhan, keluarga kita juga ditolong Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Sekali lagi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong sangat terbukti. Dia dapat diandalkan karena dia sanggup memberikan perlindungan kepada kita. Dia dapat diandalkan karena dia Allah, kota benteng kita, perisai kita. Dia dapat diandalkan karena pertolongannya tidak pernah terlambat bagi kita, penolong dalam kesesakan, dan itu sangat terbukti. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkaulah kota benteng kami, Engkau perisai kami, Engkau keselamatan kami. Kepadamulah kami berlindung, kepadamulah kami berserah. Dan segala sesuatu yang kami rasakan, entah itu kecemasan, ketakutan, kebimbangan, kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami mau menantikan pertolongan Tuhan yang tepat waktu bagi setiap kami yang mencari Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih untuk Pendeta Lukas yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kiranya menjadi berkat buat kita. Mari kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu pujian yang berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam. Ku
Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita berdoa, menyerahkan segala pergumulan kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Kalvari Jambi. Bila mana ada yang sakit, hamba berdoa Tuhan sanggup memberikan kesembuhan bagi mereka, Tuhan memberikan pemulihan, dan Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Kami berdoa juga Tuhan, bila mana ada jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami ketakutan, kecemasan, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan damai sejahtera. Dan kami berdoa Tuhan Yesus agar setiap jemaat Tuhan di tempat ini sungguh-sungguh dapat mencari wajah Tuhan dan berlindung hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, arahkanlah pandanganmu dan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita di sorga. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Rohul Kudus menyertai kita mulai hari ini, esok hari, dan sampai Maranatha. Amin.